Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pasar monopoli. Perkenalkan, nama saya Rania Meswari dengan NIM 6422056. Poin-poin pembahasan yang akan kami bahas. Satu, pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Artinya, pasar monopoli terjadi di mana hanya ada satu penjual produk dan tidak ada produk lain yang menjadi pengganti dari produk yang diperdagangkan oleh si monopolis atau orang yang menjalankan monopoli. Seluruh pasar yang bersangkutan, dia sendirilah yang menguasainya. Dengan kata lain, di pasar itu tidak terdapat barang lain yang sejenis, sehingga si monopolis tidak perlu mempertimbangkan pengaruh firma lain terhadap ketetapannya mengenai harga maupun jumlah yang diperdagangkan. Mengingat akan hal itu, dalam pasar monopoli tidak ada pesaing bagi yang melakukannya. Dalam sistem ekonomi realita, jenis pasar monopoli ini sangat jarang tidak mendapat persaingan dari penjual lain. Meskipun dalam suatu pasar misalnya hanya terdapat satu penjual sehingga tidak ada pesaing secara langsung dari penjual lain, tetapi penjual tunggal tersebut akan menghadapi pesaing secara tidak langsung dari penjual lain yang menghasilkan produk yang dapat merupakan alternatif produk pengganti yang tidak sempurna. Saya, Ilyana Vanda Agusti, dengan NIM 6422030 ingin melanjutkan materi sebelumnya. Yang kedua ada ciri-ciri monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen. Dalam hal ini, maka harga akan ditentukan oleh produsen tanpa terpengaruh oleh konsumen. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak ada substitusi produk yang dijual, yaitu barang yang dibutuhkan para masyarakat luas dan tidak mempunyai barang penggantinya atau substitusi yang serupa. Yang ketiga, produsen tidak melakukan promosi. Produsen tidak diharuskan melakukan promosi atau mengiklankan pada brand perusahaannya dikarenakan sudah menjadi penguasa pasar monopoli. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. Produsen baru yang baru masuk ke dalam pasar monopoli akan mengalami hambatan atau rintangan. Yang kelima, produsen tidak melakukan promosi dikarenakan sudah menjadi penguasa pasar monopoli. Para konsumen terpaksa harus membeli kepada produsen karena tidak terdapat barang alternatif. Saya Nazmi Ramadan dengan NIM 6422062 ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya. 3. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. 1. Memiliki sumber daya yang unik. Salah satu sumber penting dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang unik yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. 2. Dapat menikmati skala ekonomi. Keadaan seperti ini berarti suatu perusahaan hanya akan menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya adalah sangat besar jumlahnya. 3. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli. Saya Amanda Faiza dengan NIM 6422031 ingin melanjutkan pembahasan monopoli alamiah. Natural monopoli atau monopoli alami adalah pasar di mana skala ekonomi tercapai hanya jika ada satu perusahaan yang memasok barang atau jasa. Dengan hanya ada satu produksi, biaya rata-rata produksi dapat turun dan efisiensi serta skala ekonomi dapat diraih. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi biaya rata-rata secara signifikan melalui skala ekonomi. Semakin tinggi kuantitas yang dijual oleh monopoli alami, semakin rendah rata-rata biaya produksi. Sebaliknya, jika ada beberapa perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut, harga akan menjadi lebih tinggi dan kualitas mungkin terpengaruh, dan ini tidak diinginkan secara ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah hanya mengizinkan satu perusahaan untuk terus mendominasi industri,
dan merasa lebih efektif untuk mengaturnya. Saya Gaita Siva Maharani dengan NIM 6422037 akan melanjutkan pembahasan berikutnya. 5. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli: 1. Dengan keuntungan yang diperolehnya, perusahaan dapat melakukan penelitian atau pengembangan produknya. 2. Adanya efisiensi usaha karena produksinya dilakukan dalam skala besar. Kekurangan pasar monopoli: 1. Tidak adanya pemerataan distribusi pendapatan. 2. Kemungkinan harga yang ditetapkan tidak dalam tingkat rendah. 3. Masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Saya Rangga Ramdhani dengan NIM 64222060 ingin melanjutkan materi pembahasan sebelumnya. 6. Dampak pasar monopoli. Produsen monopoli seringkali mendapat cecaran dari masyarakat karena banyak merugikan beberapa kerugian yang dialami masyarakat antara lain. Produsen monopolis memperoleh keuntungan lebih excess profit, memberikan layanan yang buruk, dan tidak ada reaksi mengeksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi. Dalam pasar monopoli yang hanya ada satu penjual dari suatu produk, barang atau jasa yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti, penjual dalam pasar monopoli harus menentukan tingkat harga yang dapat memaksimumkan keuntungan. Penentuan tingkat harga oleh produsen monopolis akan mengakibatkan penerima keuntungan produsen yang lebih dari keuntungan normal karena menerima keuntungan yang lebih besar daripada produsen lainnya. Karena tidak ada produsen yang lain menghasilkan produk substitusi, maka produsen monopolis dapat saja dengan semaunya untuk tidak memperhatikan saran maupun kritik dari pembeli. Sebagai contoh, kritik dan saran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan tidak akan memperoleh reaksi produsen monopolis karena dengan kualitas yang seperti itu pun tetap ada yang membeli produknya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.